Hi everyone, I'm Uncle Tono. Welcome back. It's really nice to see you guys again here at the same channel, English Class. Well guys, ini adalah video ke-19 dan di video ini kita akan bedah salah satu materi yang sering keluar di tes bahasa Inggris, yaitu preposisi in, on, dan at. Let's get started. Oke guys, preposisi in, on, dan at. Saya yakin you guys sudah pernah dapatkan ini di sekolah ya. Nah, di sini preposisi in, on, dan at digunakan dalam 3 fungsi kalimat. Yang pertama adalah menerangkan posisi benda atau subject, di mana sih benda ini berada. Kemudian yang kedua adalah menerangkan waktu yang berhubungan dengan waktu, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah berfungsi menerangkan alamat surat atau domisili. Mari kita bedah satu persatu. Oke guys, yang pertama untuk menerangkan posisi benda atau subjek, in bermakna di dalam sebuah ruangan. Misalnya, I am in the classroom now. Saya berada di ruangan kelas sekarang. John is in the library. John sedang berada di dalam perpustakaan. My mom is in the kitchen. Ibu saya sedang berada di dapur. Jadi in di sini berada di dalam sebuah ruangan. Kemudian on. On dipahami sebagai di atas. Sekali lagi di atas, tapi di atas sebuah permukaan benda lain. Misalnya, buku itu ada di atas meja. Jadi permukaan buku dan permukaan meja bersentuhan, nempel, karena memang di atas meja. Bunyinya adalah the book is on the, sekali lagi, on the table. The book is on the table. Pensil itu ada di atas kursi. The pencil is on the chair. Bola itu ada di atas lantai. The ball is on the floor. Jadi sekali lagi on bermakna di atas permukaan benda lain. Next berikutnya at. At bermakna di sekitar. Maaf, di sekitar. Jadi wilayahnya lebih luas. Dia bisa di dalam, dia bisa di luar. Pokoknya di sekitar suatu tempat. Misalnya ada orang tanya saya, Uncle, where are you? Uncle, dia nelpon. Uncle di mana? Kalau saya mengatakan dengan menggunakan in di bandar udara, I'm in the airport. Berarti in dipahami oleh yang nelpon saya tadi, saya berada di dalam ruangan bandar udara. Tapi kalau saya bilang I'm at the airport, berarti pemahamannya di sekitar bandar udara. Bisa di dalam, bisa di luar, bisa masih di area parkiran. At di sekitar maknanya lebih luas. Itu fungsi posisi subjek dalam kalimat. Next berikutnya yang kedua berbicara tentang waktu. Jadi waktu ini guys, kita mulai dari jam. Kalau segala sesuatu berkaitan dengan jam pada pukul berapa tertentu, maka kita menggunakan at. Misalnya jam 7 pagi, at 7 o'clock in the morning. Jam 10.30, at 10:30. Jam 11.15, at 11:15. Jadi jam digunakan untuk at atau at digunakan untuk jam. Kemudian yang kedua kita naik ke hari. Nama-nama hari misalnya Senin, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Penyebutan nama pada hari tertentu kita menggunakan on. Pada hari Senin, on Monday. Pada hari Rabu, on Wednesday. Pada hari Jumat, on Friday. On digunakan untuk hari. Good. Next berikutnya, untuk in digunakan untuk yang lebih luas lagi, yaitu untuk minggu, bulan, dan tahun. In, misalnya in the weekend, pada akhir pekan. In November, pada bulan November. In January, pada bulan Januari. Kemudian tahun juga menggunakan in. In 1945 pada tahun 1945. In 2006 pada tahun 2006. Jadi in untuk tahun. Sekali lagi untuk waktu. At kita gunakan untuk jam. Menentukan jam tertentu. Pada pukul berapa. Kemudian on digunakan untuk hari. Pada hari apa. Dan in digunakan untuk minggu, bulan, dan tahun. Good job.
Next, berikutnya yang terakhir, yang ketiga adalah fungsinya digunakan preposisi in, on, dan at ini untuk alamat surat atau domisili. Kita gunakan in, itu maknanya lebih luas guys. Jadi cukup tempat itu aja, mau negara, kota, provinsi, kabupaten, kecamatan, kita menggunakan in. Tanpa nama jalan dan alamat detail lainnya. In Jakarta, I live in Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. Cukup Jakarta doang. Jakarta tok. I live in Indonesia. Indonesia doang. Indonesia tok. I live in Kupang. Saya tinggal di Kupang. Kupang aja. Kalau merucut ke kecamatan, kecamatannya aja tetap in. Desa, desanya aja tetap in. I live in Desa Sukamaju. In Sukamaju Village. In. Kemudian Anda akan menggunakan on pada alamat domisili kalau ditambahkan dengan nama jalan. Misalnya, I live on Timoraya Street, Kupang. Jadi di sini saya tinggal di Jalan Timoraya, Kota Kupang. Ada penambahan jalan sebelum nama kota, kita pakai on. Kemudian next yang terakhir, at lebih luas lagi guys. Itu seperti alamat yang tertera di KTP. Jadi udah nama jalan, blok, nomor rumah, RT, RW, semua disebutin, kita pakai at. Contoh, I live at Jalan Timuraya number 10, blok 6, Kupang. Bila perlu RT 01, RW 03, Kupang. Jadi lebih lengkap. Saya ulangi lagi, kalau saya hanya tinggal di Kupang, I live in Kupang. Kalau ada nama Jalan Timuraya Kupang, I live on Timuraya Street Kupang. Kalau ada nomor jalan, nomor blok, RT RW, saya pakai at. I live at Timuraya Street number 10, block 6, RT 01, RW 03, Kupang. Now you get a point, right? Cool. Oke guys, itu tadi bedah materi kita tentang preposisi in, on, dan it untuk 3 fungsi dalam kalimat, yaitu menunjukkan letak benda, subjek. Kemudian yang kedua adalah untuk berfungsi menerangkan waktu, dan yang ketiga adalah berfungsi untuk menerangkan alamat surat atau domisili. Sekali lagi, untuk posisi in di dalam ruangan, on di atas permukaan benda lain, at di sekitar. Menerangkan fungsi waktu, at untuk menerangkan jam pukul tertentu, kemudian on untuk hari tertentu, kemudian in untuk minggu, bulan, dan tahun. Sedangkan berfungsi untuk alamat surat atau domisili, in jika hanya suatu tempat tertentu, kota, negara, desa, atau kecamatan. Kemudian on Anda gunakan jika lengkap dengan nama jalan, sedangkan at lebih lengkap lagi dengan nomor rumah, blok, RC, RW, dan sebagainya. Itu kesimpulan materi kita hari ini. Cool. Oke guys, untuk membackup pemahaman materi kita tentang preposisi in, on, dan at di video ini, berikut saya siapkan contoh simulasi soal untuk kita kerjakan bersama. Jangan lupa tulis jawaban Anda di kolom komentar video ini. Good luck. Demikianlah pada materi kita tentang preposisi in, on, dan at kali ini. Jangan lupa tonton terus materi-materi bahasa Inggris lainnya in the next videos, karena hanya di channel ini kami siap membantu Anda untuk mempersiapkan diri menghadapi tes bahasa Inggris. Once again, thank you very much for watching. I'm Uncle Turner. Have a good day.